ucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Perlu dengan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Setiap kami datang dengan hati yang bersukacita dan hati yang bersyukur ya Tuhan. Kami melihat bahwa kebaikan Tuhan terus mengikuti setiap hidup kami. Dan siang hari ini setiap kami rindu membuka hati kami, membuka hari kami, membuka hidup kami di tahun yang baru ini. Untuk kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah tersedia buat setiap kami yang percaya. Hidup kami penuh dengan berkat Tuhan, hidup kami penuh dengan mujizat dan tuntunan Tuhan. Dan siang hari ini kami rindu, kami membawa korban pujian syukur kami. Bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap kami dan kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorak bagi Yesus kita yang ajaib. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lalu dengan penuh kerinduan bersama kita nyatakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur ya Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Bersama nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari dengan penuh ucapan syukur cemas tinggi katakan dengan segenap hati, katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai. Penyertaan-Mu sempurna untuk setiap kami di dalam. Kami percaya di tahun ini Tuhan akan memberkati setiap langkah kami. Kami membawa hidup kami Tuhan, pimpin langkah setiap kami. Bersama kita nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ya, 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 ya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih
Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami membuka tangan setiap kami. Kami mau nyatakan kepadamu ya Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami berseru kepadamu ya Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik, baik, baik. Semua yang ku alami, kami mengalami kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Indahnya kasih Tuhan pelangi. Sehabis hujan. Bagi setiap kita yang mengalami kasih Tuhan, buka tangan setiap kita bersama, katakan, aku ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, tepuk tangan saudara-saudara kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama Yesus, mari mengucap syukur buat kebaikannya Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu yang tercurah atas hidup kami. Kami boleh melihat betapa ajaib perbuatan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat semuanya. Kau jadikan setiap hidup kami indah ya Tuhan. Sukacita-Mu melimpah ruah atas kami Tuhan siang hari ini. Hadir
Alami penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat ya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bersama kita nyatakan dengan segenap hati. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam. Pada setiap kita yang percaya, bersama-sama nyatakan sampai detik ini. Kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Bersama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat yang kita mau nyatakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini keajaiban terjadi atas kami setiap yang percaya Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari jemaat katakan sampai detik ini. Yes, Jesus. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
satu-satunya sumber kehidupan kami Tuhan. Mengharap sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Yesus. Hinanama syaranama takaranama. Ini setiap kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami yang sejati. Hinanama syaranama yaranama yaranama yaranama. Dan semakin hari hidup kami semakin melekat dengan Engkau, intim dengan Engkau ya Tuhan. Tuntun setiap langkah kami. Shikinarama yaranama setiap kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Yesus Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Dengan segenap hati bersama nyatakan, bersamamu Bapa Yesus, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Percaya setiap kita memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku.
kami bersuka cita hanya bagi namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya hari ini adalah hari yang terbaik, amin. Sama-sama angkat tanganmu, mari nyanyikan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaku takkan terhentikan. Romo yang memberi penghiburan, amin. Come on. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on Jesus, katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Romo yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama nyanyikan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini ada hari yang terbaik. Haleluya. Sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Haleluya. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik.
hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Katakan haleluya. Berikan tos kanan kirimu. Bilang katakan terima sukacita dari surga. Come on. Hey, hey. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bertepuk tangan. Come on. Sama-sama nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelor. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelor. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kami terima sukacitamu Tuhan. Haleluya. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelor. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan hey, hey. Takkan hilang kekuatan. Sing haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan haleluya. Angkat tanganmu, come on. Kau ada dalam hatiku, oh, oh. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Sing haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan lebih lagi, come on. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk duduk. Pernyataan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
terutama katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang percaya berikan tepuk tangan sore-sore kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Bersama nyatakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya Tuhan, dalam segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat-Nya, kita mau nyatakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kiramaya shikinara Yesus. Kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Kiramaya Shik. Mari masing-masing kita menyembah Tuhan. Bersyukur untuk tahun yang baru. Bersyukur untuk anugerahnya. Bersyukur untuk perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan tahun ini anugerahnya semakin dicurahkan, nyata terjadi. Hari yang percaya ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Ya Rabaya Shek Nararabu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan. Kirabaya shiki bakara larabaya shiki mana lakara larabaya surabaya si. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Manapun kami melangkah, di situ kami menjumpai pribadi yang tidak pernah berubah mengasihi kami. Apapun musim yang kami alami hari ini, di situ kami berjumpa dengan sebuah pribadi yang tidak akan pernah berubah. Tahun boleh berganti, keadaan boleh berganti. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Mu senantiasa memeluk kami. Bahkan Engkau rela menarik kami keluar dari setiap keterpurukan kami. Di tahun 2026 ini, Engkau telah menukar semua keadaan buruk kami. Engkau telah menukar semua sakit penyakit kami. Kau telah menukar semua kemalangan kami. Ada pertukaran surgawi terjadi dalam hidup kami. Kau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Dan saat ini Bapa, bicaralah dalam setiap hati kami, setiap hidup kami. Kami semua terima anugerah. Hanya di dalam nama Yesus Hamasiah, percaya Tuhan kita baik. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Amin, amin, amin. Wow, selamat tahun baru saudara. Ya, boleh tengok kanan kiri, ucapkan selamat tahun baru, ajak ngobrol ya, ajak gibah dulu, pamer liburan kemana kemarin atau kemana aja berapa hari terakhir ya. Sukacita ada di tengah-tengah saudara. Dan tadi pagi saya membahas tentang satu tema yang berbeda, jadi sepanjang hari ini saya akan menyampaikan pesan yang berbeda. Pagi tadi saya berkata tentang debt free. Bagaimana kita ternyata punya hutang, hutangnya besar. Kalau dirupiahkan itu
jual ginjal, jual apa, enggak bisa bayar saudara. Karena upah daripada perbuatan itu adalah dosa, kematian. Nah, gimana cara bayarnya? Harus ada juru selamat. Nah, sekarang penghukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita ditukar Yesus. Dan kita mendapatkan peace. Itu yang tadi pagi saya sampaikan. Secara hukum, secara transaksi, semua hutang, upah dari dosa sudah dibayar dengan lunas. Katakan lunas, 1, 2, 3, lunas. Dan hari ini saya membahas tentang suatu yang lain. Suatu yang lebih personal, suatu yang lebih dalam. Dan saya rindu bahwa saudara semua ikut bersama saya untuk fokus sejenak karena ini akan menjadi sebuah fondasi. Kalau kita tahu kita diampuni tapi kita merasa masih gak layak, ini problem saudara. Sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa karya salib Kristus mengampuni kita. Oke, terus tapi ekornya kok saya masih merasa gak layak. Quotes-nya adalah apakah aku ini layak? Paham kalau Tuhan sudah tebus dosa saya, dosa kita, tetapi seperti Adam, dia sembunyi. Dia merasa malu, dia merasa gak layak, dia merasa terpisah, dia sadar bahwa dia ada di tempat yang gak seharusnya, gak sepertinya di mana dia ada. Dan beberapa dari kita merasa bahwa kita tahu apa yang pernah kita lakukan. Apakah Tuhan itu mau terima aku enggak ya? Kalau Tuhan lihat apa yang kita lakukan, dia kecewa enggak ya? Kalau aku diampuni tapi aku enggak layak untuk dikasihi apa enggak ya? Ini adalah yang diperbuat sama dosa dalam hidup saudara dan saya. Mempertanyakan identiti kita, mempertanyakan eksistensi kita di dalam Tuhan. Ini yang dosa lakukan dalam kehidupan kita semua. Membuat kita merasa selalu bersalah. Membuat kita merasa selalu gak layak, malu. Saudara tahu apa perbedaan antara guilt dan shame? Saya mau ulas ini terlebih dahulu. Guilt itu adalah merasa bersalah itu karena saudara berbuat salah. Contoh kayak tadi saya berbuat kesalahan. Mungkin ada dari saudara yang gak tahu. Saya naik mimbar tapi belum waktunya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya turun lagi, gitu kan. Itu salah itu. Ya kan? Itu sebuah guilt. Oke, saya merasa bersalah karena naik mimbar belum waktunya. Ada yang dari saudara notice tadi? Enggak ya? Ada yang notice ya? Oh enggak ya? Pada kusuk semua berarti. Kok ya bener saya mau ngomong ini kok ya dikasih ilustrasi sama Tuhan ya. Kalau shame itu bukan aku gagal, bukan kesalahan. Tetapi kalau shame itu adalah aku adalah orang gagal. Sudah masuk kepada identitinya. Kalau guilt itu tindakannya, perbuatannya yang salah. Seperti yang saya tadi lakukan. Tapi kalau shame itu identitasnya. Aku ini orang yang gak layak, aku ini orang yang memalukan. Sampai selevel itu saudara. Dan jujur shame itu tidak hilang hanya dengan kita berdoa. Karena lengket. Saya pernah cerita kalau orang itu merokok, itu baunya lengket. Ya kan? Itu lengket, gak bisa. Saudara habis pakai parfum apapun masih kecium, baunya itu lengket. Identitas pun itu juga lengket. Oh dia itu ya yang pernah buntingin orang. Oh dia itu ya suka korupsi. Oh dia itu. Saudara lihat identitas itu lengket. Dan jujur shame itu gak hilang dengan doa. Kenapa? Karena nempel, lengket dalam hidup kita. Shame gak hilang ketika kita berusaha lebih baik. Kalau saudara itu pernah berbuat salah, ya, maka dari itu ada ungkapan senggol bacok, ya kan? Karena apa? Gak peduli seberapa baik saudara pernah lakukan, karena pernah satu kali salah, jadi semuanya jadi salah semua. Kenapa? Karena itu jadi shame, nempel dengan identitas. Shame hanya akan hilang ketika kita paham. Saya ulangi, shame hanya akan hilang ketika kita paham bahwa Yesus bukan hanya sekedar bayar hutang kita, tetapi Yesus membasuh dan membersihkan kita dari setiap rasa malu yang pernah ada dalam setiap hidup kita. Jadi untuk shame, untuk rasa malu itu hilang, harus ada seorang yang membersihkan.
Jadi hari ini kita mau lihat bagian kedua daripada pertukaran surgawi, divine exchange. Bagaimana penolakannya gantikan kita sehingga kita diterima sama Bapa. Kalau shame di dalam dunia saja gak apa-apa. Gak peduli orang netizen mau ngomong jelek, ya toh ya mereka yang gak bayarin hidup kita. Tapi kalau shame di matanya Tuhan, wah ini panjang ceritanya. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kekekalan saudara. Nah, maka dari itu kita harus sadar dan paham betul bahwa ada seorang pribadi yang sudah membasuh kita sehingga kita nggak perlu lagi merasa terus-terusan bersalah sama Tuhan. Maka dari itu hari ini ada 3 kebenaran Injil yang membuat kita bisa hidup bebas dari rasa malu. Yang pertama, Yesus telah menanggung penolakan bagi saudara dan saya. Yesaya 53 ayat yang ke-3 di sana dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Perhatikan kata awal, ia dihina dan dijauhi orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Saudara lihat, ada hina, ada ditolak, ada dijauhi. Ini bukan cuma ngomong salib saudara. Ini ngomong tentang identitinya Yeshua HaMashiach. Dia lahir di kandang, sampai matinya dia ada di atas kayu salib. This is all about shame. Saya bisa bayangin gak? Lahir di mana? Di kandang. Kalau kita ini nanti istri saya lagi mau lahiran, pasti carikan rumah sakit. Pasti disiapkan sebelumnya. Bahkan belum lahiran pun saya sudah mau mikir nanti kamarnya kayak mana. Ya kan? Tanya, itu dokter lahiran di mana? Ini lahir di kandang. Bahkan ketika meninggal pun matinya di mana caranya? Di atas kayu salib. Salib pada waktu itu bukan seperti sekarang. Sekarang kita pakai kalung salib. Pada waktu itu hukuman yang paling hina adalah salib. Yesus hidup dalam penolakan. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Bukan cuma ditolak oleh bangsanya, tetapi ada yang lain juga. Keluarganya nolak, semua nolak. Yohanes 1 ayat ke-11 di sana dikatakan, dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerima dia. Dia ditolak oleh teman-temannya sendiri. Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal, yang lain lari terbirit-birit. Dan yang paling menyakitkan di kayu salib Yesus berseru, Eli, Eloi, lama sabatani, Elohim, Elohim, ngapa engkau meninggalkan aku? Untuk pertama kalinya di dalam kekekalan, Bapa memalingkan wajahnya dari anaknya. Bukan karena Yesus berdosa, tetapi karena dia menjadi dosa bagi kita. Dan Tuhan yang kudus gak dapat memandang dosa. Yesus mengalami penolakan yang paling tinggi, yang paling dahsyat. Supaya saudara dan saya tidak pernah ditolak lagi. Kenapa dia harus mengalami semua itu? Karena dosa. Dosa itu bukan cuma membuat kita bersalah. Dosa itu membuat kita shameful, merasa malu. Dan untuk menebus rasa malu kita, harus dipikul sama Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 di sana dikatakan, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi apa? Kebenaran Elohim. Jadi saudara semua itu sudah mendapatkan status righteousness of God, kebenaran Elohim. Dia mengambil shame, rasa malunya kita ditukar sama Tuhan. Ini pertukaran surgawi. Kita menerima kemuliaan Tuhan. Gambarannya seperti apa? Masih enggak bisa diaplikasikan dalam hidup saya, Pastor. Anak yang terhilang, prodigal son. Satu waktu anak ini berkata kepada papanya, Pak, kasih warisan. Semua yang jadi hakku kasih sekarang. Dan di budaya pada waktu Yahudi ini, kalau ada anak yang minta warisan sebelum orang tuanya mati, secara tidak langsung anak ini sudah menganggap papanya mati.
di kacamata anak, kamu mati Pak. Maka dari itu kasih warisan sekarang. Karena anak tidak akan pernah berhak menerima warisan kalau orang tuanya belum meninggal. Jadi the fact that anak ini sudah minta warisannya, anak ini sudah melihat bapaknya mati. Tetapi ketika ayahnya diberi kalimat itu, a loving father tetap memberi warisannya. Setelah dapat warisannya, anak ini pergi menghabiskan semuanya, berpesta pora kata Bible. Dan akhirnya anak ini jatuh dan terjerumus, ada masa-masa sukar di sana, dan akhirnya dia end up di kandang babi. Dia menjadi pengawas dari babi. Dia memberi memberi babi makanannya. Dan sampai begitu laparnya, dia sampai mau makan makanannya babi pula. Sampai di momen itu, dia baru ingat, oh iya, di rumah bapakku makanannya lebih enak daripada makanan babi ini. Kayaknya aku tak jadi hamba aja deh. Aku tak jadi anak, kayaknya aku gak layak jadi anak. Aku tak jadi hamba aja. Kayaknya dia mau terima, bapakku itu mau terima. Kalau aku ngaku, kalau aku datang, mungkin dia mau terima aku sebagai hamba. Saudara lihat, perhatikan. Jadi ini bukan cuma pengakuan dosa atas perbuatan kesalahan anak ini sudah levelnya shame. Identitinya sudah shift, sudah berubah. Yang tadinya dia keluar sebagai anak, dia mau datang pulang sebagai hamba. Aku bukan siapa-siapa, aku jadi hamba aja lah gak apa-apa. Dengan kepala tertunduk, dengan semua latar belakang uang yang sudah hilang, yang dihambur-hamburkan, dia siap datang ke rumah dengan hamba. Seorang anak rela menjadi hamba, kenapa? Hanya karena sebuah mistake, kesalahan yang dia lakukan. Ada nggak dari saudara yang rela menjadi sesuatu yang harusnya bukan saudara, hanya karena ada kesalahan yang pernah terjadi dalam hidup saudara kemarin? Saudara settle untuk keadaan yang buruk hanya karena saudara pernah berbuat salah kemarin. Saudara rela diperlakukan gak adil hanya karena saudara pernah berbuat something kemarin. Seorang anak rela pulang jadi hamba hanya karena sebuah mistake. Tapi Bible berkata sang ayah melihat anak ini dari jauh. Oh ini keren ini. Artinya si bapaknya sudah menunggu. Dan ketika ayahnya melihat, bapaknya ini lari dengan kencang-kencangnya. Kenapa lari? Karena ini berbicara tentang culture, budaya di bangsa Yahudi pada waktu itu. Namanya adalah kesasa. Budaya kesasa. Apa ini? Dalam budaya Yahudi abad pertama, kesasa ini dilakukan ketika seseorang mempermalukan nama baik keluarga, menyia-nyiakan warisan, mencoreng identitas keluarganya. Terutama kalau hartanya itu, kalau bangsa Yahudi sampai sekarang, hartanya itu nggak boleh keluar dari bangsa Yahudi. Makanya kalau belanja, sesama Yahudi aja, jangan sampai keluar. Nah kalau sampai keluar itu boleh dikesasa. Kesasa itu apa sih? Ritualnya itu simbolik. Jadi bejana tanah liat dipecahkan. Biar. Tujuannya apa? Sebagai gambaran, sebagai upacara, sebagai ungkapan secara umum bahwa orang tersebut sudah tidak dianggap lagi dalam rumah. Sudah dicoret dari kakak, kartu keluarga begitu. Ini kesasa. Jadi ini bukan hukuman rohani, ini hukuman sosial dan kehormatan. Identitas seseorang diputuskan. Ini boleh saudara, di bangsa Yahudi boleh. Jadi anak bungsu ini ngambil warisan lebih awal dalam budaya Yahudi itu boleh untuk dikenai kesasa. Sudah cukup layak. Jadi ngambil warisan sebelum papanya meninggal saja itu sudah kena kesasa. Dia menghamburkan harta di negeri asing, jadi duitnya keluar ke negeri asing. Itu kesasa pasti sudah gak akan teranulir lagi sudah. Dan ketika dia pulang secara budaya, dia harusnya dipermalukan di depan umum. Dia ditolak, harusnya dia diolok-olok. Harusnya dia gak dihargai, di strip off dari semua identitasnya.
Dan inilah Injilnya. Sebelum semua culture, budaya itu terjadi, papanya standby untuk lari ngejar anak ini, nyambut anak ini, dan ayahnya mendahului semua budaya. Walaupun anak ini baru dari kandang babi, ayah ini langsung peluk anak ini. Artinya apa? Artinya dia dijauhkan dari kesasa. Inilah dahsyatnya kuasa Tuhan. Bahkan bukan cuma dipeluk, dikasih jubah. Ada kehormatannya dipulihkan. Artinya tidak ada lagi loh ini jadi hamba. Ini anakku ya, dia pergi tapi dia anakku, tak kasih jubahku. Ayah ini datang menyerap semua shamefulnya anak ini yang seharusnya jatuh kepada si anak. Di bahasa Jermannya itu dipek sama bapaknya. Diambil alih, di-embrace sama bapaknya. Semua yang jelek yang pernah dilakukan sama si anak. Dan ini seringkali terlewat. Kalau sampai anak ini pulang tanpa disambut sama bapaknya, petinggi desa, petinggi daerah itu kayak RT atau RW atau lurahnya akan melakukan kesasa. Setelah kesasa, anak ini akan dikucilkan seumur hidupnya. Dia nggak punya hak, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya komunitas, bambung saudara. Maka tindakan si ayah untuk memeluk, mencium, memberi jubah, memberi cincin, memberi kasut, itu adalah deklarasi publik batal kesasanya. Ini anakku, gak peduli apapun yang terjadi, tetap anakku. Walaupun uang habis, walaupun identitas tercoreng, tetap anakku. Dalam Injil, kita semua layak terima kesasa. Tapi Bapa lari duluan. Mana? Kesalib. Tempat diputuskan hukuman, rasa malu, tempat kehinaan dijatuhkan kepada Kristus. Yesus ditinggalkan, diputuskan, diabaikan supaya kita tidak pernah diputuskan dari Bapa. Jadi kesasa adalah tradisi putus hubungan. Dilakukan oleh tetua gereja, tetua tempat di rumah, simbol bejana dipecahkan. Ini di Lukas 15, nanti saudara bisa pelajari sendiri. Pesan Injilnya adalah anugerah akan jauh lebih cepat daripada penghakiman dalam hidup saudara dan saya. Ayah itu memeluk yang bau, yang kotor, yang hancur. Dan sebelum anak ini berhenti, belum selesai ngomong, ayahnya berkata, cari jubah yang paling baik, pakaikan sama anak ini. Jubah itu adalah kehormatan. Hari ini ada kehormatan, ada identitas, ada masa depan, ada keajaiban yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ayah itu seperti berkata, aku gak tertarik dengar alasanmu. Aku cuma mau kembalikan siapa kamu di mataku dan semua orang. Anak itu dengan shame datang ke papanya. Tapi ayahnya cover dengan honor. And that's the gospel. Ada 3 kebenaran Injil yang membuat kita bisa hidup tanpa rasa malu. Yang pertama, Yesus telah menanggung penolakan bagi kita. Yang kedua, kita diberi identitas sebagai anak. Ini yang sering dilewatkan oleh orang-orang Kristen. Kita percaya kalau kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi masalahnya dia bukan cuma mengampuni, tetapi dia juga mengadopsi saudara dan saya. Efesus 1 ayat ke-5 di sana dikatakan, dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. 6. Untuk memuji kemuliaan anugerahnya, olehnya Elohim telah menerima kita di dalam putranya yang terkasih. Maka dari itu gereja ini selalu berkata, in Christ, di dalam Kristus. Saudara dan saya itu di dalam Kristus. Kita ini bukan hamba yang lolos hukuman. Tetapi kita ini adalah anak yang diterima secara penuh. Tapi masalahnya sekarang banyak orang percaya mereka
punya status anak tapi hidupnya merasa sebagai hamba. Ada kontradiksinya lagi sekarang. Hamba itu bekerja untuk diterima. Anak itu bekerja karena sudah diterima, dari penerimaan. Hamba itu takut dibuang. Anak punya keamanan dalam hubungan. Hamba mengejar perhatian. Bahkan tidak jarang ada hamba yang rela sikutan untuk mendapatkan perhatian dari bosnya. Tapi anak tahu bahwa bapaknya itu melihat. Identitas yang mengubah semua di sini. Kita nggak melayani supaya kita dikasihi, tapi kita melayani karena kita sudah dikasihi. Hamba versus anak. Kalau hamba salah, dia dipecat. Kalau anak salah, dia tetap anak. Kemarin saya baru buat kacau lagi, nggak tahu akhir-akhir ini kok lagi kurang minum kayaknya saya gitu kan. Di Malang, sementara meeting waktu tahun baruan, saya berkata bahwa ya sudah kita pakai MC untuk countdown. Sehingga mau jelang detik-detik tahun baru itu ada MC-nya yang memandu supaya lebih meriah. Niatnya baik, tapi eksekusinya jadi garing, saudara. Jadi sementara kurang 1 menit, MC-nya sudah kehabisan bahan ngomong. Jadi bisa bayangkan, krik, ayo kita nunggu ya, bentar lagi ya, bentar lagi ya. Niatnya baik tapi malah garing. Dan akhirnya bunda negur saya, ditegur, tapi itulah anak. Walaupun ditegur, tetap saya anak. Nah, di mata Tuhan pun kita dilihat sebagai anak-anak yang dikasihinya. Mazmur 139 ayat pertama, untuk kepala musisi, Mazmur Daud, ya Yahweh, Engkau telah menyelidiki dan mengenal aku. Engkau melihat ketika aku duduk, ketika aku berdiri. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Engkau mengawasiku ketika aku berjalan, ketika aku berbaring, dan mengenal semua jalanku. Hari ini ketahui Tuhan mengenal sampai kedalaman hati saudara. Semua yang baik yang saudara pikirkan, semua yang buruk, semua yang hina, dan dia tetap memanggilmu sayang. Tengok kanan kiri, jadi jangan jahat-jahat sama saudaramu. Jelek-jelek gitu kesayangan Tuhan. Ya kan? Bercanda saudara, ini yang jelek itu our shame. Sudah ditukar semua dengan reputasi yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kita mendapatkan kehormatan di dalam anugerah Tuhan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 3 kebenaran Injil yang membuat kita hidup tanpa rasa malu. Yesus telah menanggung penolakan bagi kita. Kita diberi identitas anak. Dan yang ketiga, cara hidup sebagai anak yang dikenan. Kalau kita punya reputasi sebagai anak dan kita diterima, ada 3 hal yang harus mati. Hiding, bersembunyi itu harus mati. Sembunyi dari Tuhan. Performing untuk Tuhan itu harus mati. Dan pretending itu harus mati. Pura-pura sama Tuhan. Tapi ini yang menjadi misleadingnya. Waktu kita dengar kata aku diterima, kita seolah-olah merasa bahwa aku boleh melakukan apa aja yang tak mau. Saya mau berkata kepada saudara bahwa itu sesat. True freedom isn't doing whatever you want. True freedom is becoming who you were meant to be. You were made to be a son, a daughter. Jadi kebebasan, kemerdekaan yang sejati itu bukan melakukan apa yang kita mau lakukan dimanapun kita mau lakukan, kapanpun kita mau lakukan. Enggak, kemerdekaan, kebebasan sejati itu adalah menjadi pribadi di mana kita diciptakan sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Waktu Adam berdosa dia bersembunyi. Shame, rasa malu selalu membuat kita selalu mau sembunyi. Tapi anugerah berkata, jangan sembunyi karena engkau sudah di cover. Maka dari itu hari ini kita berhenti melayani karena kita takut. Kita berhenti berpura-pura rohani. Kita berhenti pakai topeng masker rohani. Hari ini saudara dan saya enggak hidup sebagai
orang yang terdakwa, orang yang terhukum, orang yang penuh dengan label. Tetapi saudara dan saya hidup sebagai anak-anak. Nah, pertanyaannya, hidup sebagai anak itu artinya apa? Artinya adalah kita taat bukan karena takut dibuang. Artinya adalah kita berubah bukan supaya diterima. Artinya kita hidup benar karena kita tahu siapa Bapak kita. Jadi hari ini mengawali awal tahun 2026. Look around you. Karena seorang anak, tidak ada yang mau hidup sembarangan. Seorang anak gak akan hidup sembarangan. Bukan karena aturan, tapi karena relationship. Anak saya, kalau ada bapaknya, wah kayak malaikat saudara. Tapi kalau bapaknya tidak ada, entah jadi apa dia gitu kan. Tapi begitu saya datang, berubah menjadi baik sekali. Kenapa? Karena ada relationship. Walaupun saya nggak tegur, saya nggak judge atau apapun itu. Karena ada relationship menjadi anak yang nggak sembarangan. Bahkan ketika istri kemarin sementara lagi mual-mual, anak saya bisa inisiatif bawakan breakfast ke kamar. Wih, ini lebih romantis dari bapaknya ini. Bisa juga ini, nurun siapa gitu kan. Ibrani 12 ayat 2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Mengabaikan kehinaan salib. Mengabaikan kehinaan salib. Yesus memandang kehinaan, memandang shame, dan dia berkata, gak ada apa-apanya. Apa yang membuat saudara rasa malu hari-hari ini? Yesus berkata, gak ada apa-apanya. Karena apa? Karena yang terburuk sudah ditanggung sama dia di atas kayu salib. Bapa melihat kita dari kacamata dia melihat Kristus Yesus. Maka dari itu konklusinya hari ini. Hari ini kita masuk di tahun yang baru, bukan berusaha untuk diterima. Tapi karena saudara sudah diterima oleh Bapa. Setiap kita diterima di dalam Dia yang dikasihi. Yesus ditolak supaya saudara dan saya diterima. Yesus dipermalukan supaya kita dimuliakan. Kalau ada dari saudara yang mau menjauh, waktu Natal kemarin saya berkata bahwa yang ibadahnya hanya setahun sekali di sini diterima. Kenapa? Karena dosa sering membuat kita mau menghindar dari Tuhan. Jadi berhenti untuk sembunyi. Berhenti untuk tampil palsu. Berhenti untuk berusaha membuktikan diri saudara. Dan biarkan Kristus yang membasuh our shame menjadi penerimaan, acceptance yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. 3 kebenaran Injil. Yesus telah menanggung penolakan bagi kita. Kita telah diberi identitas sebagai anak dan cara hidup sebagai anak yang dikenan. Masuk tahun ini, kita tidak hidup untuk membuktikan diri. Kita hidup sebagai sons and daughters yang mengasihi Bapa. Bukan bebas untuk berbuat dosa, tapi bebas untuk hidup benar. Tengok kanan kiri. Hidup benar. Saya undang worshipers untuk maju ke depan. Saya undang kita semua untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya bahwa hari ini tidak ada dari saudara yang ditentukan oleh masa lalu saudara. Tidak ada dari saudara yang ditentukan oleh guilt, bahkan shame, kesalahan saudara. Saudara hari ini ditentukan oleh identitas yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. And that is His beloved. Saudara tahu seberapa berarti kata His beloved? Oh, itu dahsyat sekali. Ada momen-momen di mana seorang itu rela melakukan yang cukup absurd. Saudara pernah melakukan yang gak masuk nalar gak bagi
orang yang saudara kasih. Mungkin saudara sudah sampai dari mana? Dari rumah saudara ke Pakuwon Mall gitu yang ujungnya di barat gitu kan. Terus habis gitu siapa? Istri saudara bilang, "Pak, HP ku ketinggalan di rumah." Mbak Uji itu ngambil pulang ke rumah. Ambil HP-nya tok, balik lagi ke Pakuwon. You do that. Saudara mau lakukan itu. Kenapa? Because of love. Dan hari ini, because of love, He died on the cross for you. Di kayu salib itu bukan cuman dosa, saudara. Di kayu salib itu much more. Hanya dari kesalahan, hanya dari kutuk. Tapi rasa malu kita. Saudara tahu kalau malu itu membuat saudara gak bisa melakukan banyak hal. Enggak aku tertolak nanti. Enggak aku gak gagal lagi nanti. Tapi hari ini, He took our shame. Dia tukar divine exchange dengan acceptance. Dan saya mau saudara menanamkan dalam mata iman saudara. Bahwa hari ini saudara sedang dipeluk dengan kasih-Nya Tuhan. Mari datang yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia memberikan kelegaan bagi saudara. Sama-sama kita tepuk tangan. Nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya. Segalanya bagiku. Ya Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama dengan iman. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Kami percaya, kami terima anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
berkata, kami perlu anugerah-Mu. Ini ungkapan kami Tuhan. Kiabaya shiki bakara laramaya shi. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Masuki tahun ini, tahun yang baru. Bukan kita untuk membuktikan diri. Tahun yang baru, saya mau saudara memulai hidup sebagai anak yang mengasihi Bapa. Bukan bebas untuk berbuat dosa, tetapi saudara sudah ditentukan bebas untuk hidup benar. Hari ini kami percaya kami adalah pribadi-pribadi yang diterima oleh Tuhan. Apa yang sudah berlalu berakhir di tahun 2025. Tahun yang baru adalah lembaran yang baru. Sebab yang baru telah datang. Dalam anugerah Tuhan kami menjadi ciptaan yang lebih daripada pemenang. Karena kami tidak ditentukan oleh masa lalu kami. Kami tidak ditentukan oleh kesalahan kami. Sebab kami ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Dan Engkau berkata kami adalah anak-anak-Mu. Aku dikenal, kami dikasihi, kami diterima. Kami adalah biji mata-Mu. Dan hari ini kami semua menjadi pribadi yang shame free. Tidak memalukan lagi. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Kami terima anugerah-Mu. Kalau ada dari saudara yang merasa engkau enggak layak. Kalau ada dari saudara yang berpura-pura kuat. Atau selama ini you're in your hiding place. Engkau bersembunyi dari Tuhan. Saya ingin undang saudara untuk let's pray together. Tuhan, Kau melihat setiap pribadi-pribadi mereka. Kami enggak dikendalikan lagi oleh apa yang kami lakukan kemarin. Tapi hari ini Engkau sudah memeteraikan kami dengan jubah. Engkau sudah memeteraikan kami dengan cincin. Engkau memeteraikan kami dengan kasut. Engkau memeteraikan kami dengan identitas. Apapun yang kami pernah lakukan. Sekalipun kami ada dalam kandang babi, lembah bayang-bayang kematian, kami sedang ada di dalam apapun yang terjerumus yang buruk kemarin-kemarin. Tetapi hari ini kami tiba dalam pelukan kasih Kristus yang sempurna. Kami perkatakan sepanjang tahun 2026 ada pertukaran surgawi dalam hidup kami. Setiap sakit kami sehat sembuh dalam nama Yesus. Setiap kekurangan kami sudah Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan untuk mencurahkan berkat-berkat yang tidak terduga. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami perkatakan untuk setiap keluarga kami tidak ada yang tercerai-berai, tetapi detik ini juga divine exchange. Setiap keluarga kami dipersatukan dengan tali kasih kuasa Kristus yang sempurna. Karena lebih besar menyertai kami dari setiap roh yang pernah ada di muka bumi ini. Kami percaya, kami diberkati. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sembah Tuhan, kiraya Shea. Haleluya. Berbahasa roh dengan kuat. Doakan keluargamu, doakan pekerjaanmu, doakan kesehatanmu dalam nama Yesus.
bersama dengan iman berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai 1 menit kemuliaan bagi Yeshua HaMashiach, Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk menjadikan kami anak-anak yang Kau kasihi. Kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami hidup menjadi orang-orang yang menjadi lebih daripada pemenang. Kau memberkati sepanjang minggu ke depan, sepanjang tahun ke depan. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. I think it's time to tell the truth about tithing. Myth, tithing is Old Testament law. Truth, tithing predates the law. Both Abraham and Jacob tithed out of gratitude. The law made tithing a rule. The cross returned it to an act of worship. Myth, you're cursed if you don't tithe. Truth, you are not cursed if you don't tithe. Christ removed the curse on the cross. Under the new covenant, we don't tithe to avoid a curse. We tithe because in Christ we are exceedingly abundantly blessed. Myth, I don't need to tithe. I'm a generous person. Truth, great. Tithing isn't generosity, it's obedience. Myth, tithing is outdated and no longer needed. Truth, if God's kingdom is still advancing, His people are still gathering, His house still needs building, and your treasure still needs investing. Myth, I don't have to tithe 10%. I can give what I want. Truth, tithing is not a have to, it's a get to. Under grace, 10% is a floor, not a ceiling. Church, it is time to tithe. Shalom sahabat semua, terima kasih telah setia bersama Doa Siang Kita. Kami ingin menginformasikan bahwa mulai saat ini, Doa Siang Kita resmi pindah channel dari YouTube YHS Media ke YouTube Natalia Misela. Kami mengundang Anda untuk subscribe channel Natalia Misela dan aktifkan notifikasi agar tetap terhubung dalam doa yang menguatkan dan memberkati. Ingat, doa tidak dibatasi oleh tempat atau platform. Tuhan yang sama tetap bekerja melalui setiap doa kita. Yeshua HaMashiach, bless you.
Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita saksikan info gereja berikut ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati ibadah hari ini, lambaikan tanganmu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan sukacita. Haleluya, come on. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hey, hey. Karena hanya Tuhan saja yang kita tinggikan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey! Haleluya. Mari sama-sama katakan kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama nyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Oh. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Semuanya katakan. Ku tak akan meninggikan namamu, selalu menari, dibebaskan, oh dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Katakan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai baik kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Saya percaya semua diberkati, amin. Message-nya bagus, pertukaran. Saya percaya ketika message pertukaran ini disampaikan, itu membuktikan cinta yang gak terbatas. Apapun saudara dan saya, dia mau mengasihi saudara dan saya. Dia mau tukar hidupnya buat saudara dan saya. Itu yang dilakukan Yesus. Katakan amin. Bahkan saya itu dikasih status saudara, jadi anak. Kalau sudah kasih tahu jadi anak, saudara harus paham. Sudah jadi anak itu harus tahu status anak, tahu hak. Coba ngomong sama-sama. Kalau jadi anak, tahu status, tahu hak. Bible itu mencatat haknya jelas untuk saudara dan saya. Kadang anak nggak ngerti loh, sudah jadi anak statusnya, tapi nggak ngerti haknya. Ditulis di situ. Dikasih hak untuk di surga. Yang percaya Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima keselamatan. Itu untuk di atas. Untuk yang di bumi, saudara dikasih ayat lagi loh. Matius 7 ayat 7, mintalah akan diberi, cari akan mendapat, ketuk dibuka. Anak-anak yang di bumi banyak yang saudara perlukan, tapi juga banyak yang akan diberikan buat saudara dan saya. Akan diberikan damai sejahtera dalam keluargamu. Akan diberikan berkat dalam bisnismu.
akan diberkati untuk anak-anakmu, akan diberkati masa depan yang baikmu. Itu diberikan buat saudara dan saya. Sekali lagi beri kemuliaan buat dia, luar biasa. Thank you Lord, thank you Yesua, thank you Ruach HaKodes. Terima kasih betapa bangganya dan bersyukurnya kami punya Bapa Yahweh sepertimu. Pertama kami bersyukurnya Yesua telah melakukan pertukaran untuk kami. Dan terima kasih status yang baru sudah kau berikan. Terima kasih menjadi anak yang kau kasihi. Terima kasih bahkan ketika kami di bumi, telah kau berikan Ruach HaKodes dalam hidup kami. Akan menjadi penolong, akan menjadi penghibur dalam hidup kami. Akan memimpin setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami menjadi more than victory. Kau buat kami more than conqueror. Kau buat kami we fly higher with Yesua wing. Buat semuanya. Terima kasih buat rancangan yang besar yang sudah kau berikan buat kami. Anak-anak yang anak Elim yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesua HaMasiah, Persekutuan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga, memberkati hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini, hidupmu diubahkan Elohim. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesua HaMasiah yang percaya sama-sama katakan, Yesua HaMasiah bless you. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesua HaMasiah, bless you.